orang Jakarta kalau nggak salah, dia nyenter ke atas. Oke. Dan gue nggak sengaja lihat ke atas, itu ada mata merah bang, gede banget. Yo. Wah, Berarti di situ dimulai dari situ ya, si iya. mata merah itu ya. Oke. Aduh anjir gue merinding. Jadi setiap ada yang nyenter ke atas, pas lu lihat lu kayak lihat aja gitu ya. Cuma yang ini jelas ya, yang kedua ya. Iya, itu langsung gue kayak di rumah juga. Halo Barudak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube-nya Hororin.id ya. Jadi di mana kita itu nge-share cerita-cerita mistis khususnya ya. Kalau misalkan teman-teman punya cerita mistis, boleh komen di bawah ya. Nanti kita bakal cerita bareng kayak gitu ya. Oke teman-teman, kemarin itu kita punya cerita soal teror setan merah di Gunung Gede ya. Nanti dikasih cuplikannya deh. Dia ngebisik ke gue. Dia ngomong tuh, Ngomong apa? gue mau tidur tapi kalau gue gak bangun. Nah, itu cerita dari Mas Kemal, teman-teman. Ya, di mana dia punya cerita soal setan, ya. Jadi ada teror setan merah di Gunung Gede pas dia itu naik Gunung Gede, ya. Nah, kali ini, ya, ternyata ada beberapa cerita itu yang harus diklarifikasi, teman-teman, ya. Nah, kali ini dari teman pas naik gunungnya, ya, Iya. Mbak? Iya. Namanya siapa, Mbak? Namanya Lia. Biasa dikenal sama orang-orang Pipit sih. Oh, Pipit. Ya, Ada jadi 2 nama panggilan. ada 2 nama panggilan? Banyak, ya? Oh, banyak banget. Oke, teman-teman, jadi Mbak Pipit ini kebetulan dia bareng naik gunungnya sama Mas Kemal kemarin, ya. Nah, ternyata menurut Mbak Pipit ini ada beberapa scenes atau beberapa cerita itu di part-part itu yang harus diklarifikasi, teman-teman, ya. Mungkin ini dari sudut pandang Mbak Pipitnya, ya. Yang kemarin kan dari sudut pandang Mas Kemal, ya. Betul ya, Mbak, ya? Betul. Jadi, mungkin ada beberapa yang nggak sesuai kali ya, atau mau ditambahin kali ya di beberapa partnya kayak gitu, Iya. ya. Oke, nggak lama-lama teman-teman, kita langsung aja dengar cerita dari Mbak Pipit. Ya, mungkin Mbak Pipit mau minum apa? Minum dulu. Minum air putihnya puasa sih. Air putih nggak minum air putih ya? Lagi puasa. Lagi puasa. Paling Oke. kopi liong. Oke, kalau kopi liong nggak puasa ya? Enggak. Oke. Kopi liong ada? Ada. Oke, ada teman-teman ya, sambil tunggu dibikinin ya. Mungkin kita langsung mulai aja kali Mbak Pipit Oke, ya? ayo. Oke, Mbak Pipit. Yang bagian yang mau diklarifikasi nih ya, mungkin dari part yang mana nih? Mungkin dari pas naiknya atau mananya? Pas di ini, surukannya aja langsung. Oh, langsung di kesuruhannya. Jadi kalau misalkan dari rumah siap-siap terus naik itu nggak ada masalah Nggak apa-apa ada. ya? Udah diceritain duluan kan sama Oke, Kemal. Mas Kemal kemarin ya. Terus kalau misalnya disuruhkannya kenapa tuh, Mbak? Waktu disuruhkan tuh emang pas datang tuh kita badai kan, kena badai, terus udah pada lemes banget lah, termasuk gua sendiri tuh. Oke. Terus pas nyampe di tenda tuh udah tuh gue sama Amel emang disuruh diam, suruh istirahat. Di Cuman tenda orang ya kalau nggak salah ya? iya, Nitip disuruh dulu ya? istirahat dulu tuh di situ sambil yang lain pada bangun tenda. Mm-mm. Pas tenda sendiri udah jadi, Hmm? langsung tuh gue sama Amel disuruh istirahat, suruh pakai sleeping bag, suruh pakai baju ganti, terus suruh pakai kaos kaki tebal. Oke, karena suasana dingin banget kali ya situ. Lagi badai Lagi badai, angin kencang banget ya. banget, sampai kayak di alis tuh ada embun-embun lah. Kerasa banget Kayak ada sinterklas gitu dah. Oh, keren ya. Oke, terus gimana gitu? Terus pas udah di tenda tuh udah tuh kan pas maghribnya Oh, itu nyampe posisi kan? maghrib ya? Iya kan Oke. nyampe. Terus abis maghrib kita mulai tuh masak-masak. Oke. Ternyata gue nggak disuruh bantuin buat masak, cuman ya inisiatif sih bang. Terus, Karena kemarin tuh posisinya lemes banget kali ya. Iya. Cuma lu kesadaran diri lu buat ngebantu teman-teman lu masak ya. Iya. Oke. terus selesai masak tuh jam berapa ya? Mungkin Isya deh. Terus makan udah tuh istirahat tidur. Paginya masih tetap kabut. Tebel Oh, banget. jadi setelah malamnya badai, terus paginya itu masih kabut ya? Iya. Oke. Akhirnya kita tetap buat summit lah, tektok banget gitu mah. Kayak maksain kehendak. Maksain kehendak ya, walaupun masih kabut, tapi lu maksain buat Iya. summit ya? Padahal itu nembok banget sih. Oke. Berarti kabutnya itu tebel banget ya? Banget. Kayak apa ya? Kayak ada benteng cinta. Benteng cinta dong. Ini tentang wanita narasumbernya berarti cinta mulu ya. Lagi galau, Mbak? Enggak. Enggak lagi Biasa galau. aja. Oke ya. Jadi pas jalan mau summit itu halangan kabut ya. Iya. Sudut pandang lu berapa meter sih? Masih kelihatan sih, cuman pas udah di puncaknya itu. Yang nembok oke, banget. nembok banget ya. Nah, terus gimana tuh dari puncak? Terus pas di puncak, foto bentar-bentar,
langsung turun lagi karena gerimis kan. Oh, di Langsung turun. atas gerimis Iya. kemarin. Oke. Pas di tenda makan lagi tuh, masak-masak lagi. Hmm. Nah di situ tuh si Amel tuh udah mulai beda. Maksudnya nggak kayak sebelum-sebelumnya kayak masih ngobrol gitu. Dia udah terlalu diem aja. Oh, dari mulai pas turun ke tenda, itu si Amel udah diem ternyata. Pas di tenda, Oh, di tendanya. iya pas Oke. pulang summit. Hmm. Udah tuh kan makan lagi karena sambil nunggu hujan reda kan. Oke. Terus pas jam berapa ya? Sekitar jam 1 lah. Mulai tuh prepare turun. Oh, dari summit terus sampai jam 1 nungguin di tenda Iya. tuh berarti tuh. Mm. Terus selama lama itu tuh si Amel tuh gimana tuh? Dia diajakin ngobrol sih bang. Diajakin ngobrol, oke. Tapi dia ngerespon ngobrolannya. Respon masih ada bercanda-bercandanya. Oke, tapi lebih banyak diem kali ya posisinya Iya, dibandingkan lumayan. sebelumnya ya. Oke, terus? Terus udah tuh kan jam 1:30 lah baru kita mulai jalan turun. Itu lumayan lah dikasih cerah dikit. Bisa buat foto-foto. Oke. Terus mulai beda tuh pas di pos 3. Pos 3 bang. Jadi dari tenda ke pos 3 nih. Nah, di Iya. pos 3 itu udah mulai beda tuh dia. Bedanya Sebelum gimana? di pos 3 tuh sebenarnya Amel sempat minta pipis. Oh, yang pipis itu? Iya. Oke, terus? Nah itu tuh gue lupa di pos berapanya. Mm-mm. Terus karena itu masih siang banget, masih cerah lah. Mm-mm. Orang-orang yang jalur situ masih bisa ngelihat kita semua. Oke. Terus karena di jalur itu nggak ada pohon yang bisa nutupin buat dia pipis. Pipis. Jadinya kita nyari-nyari dulu tuh sampai akhirnya nemu itu di sekitar pos 4. Pos 4 ya? Iya, itu Oke. juga nggak ditutup banget, Mhm. masih agak kebuka. Makanya lu nemenin ya? Mm, Lu nemenin si Amelnya Iya. biar dia ngerasa aman lah ya, karena Iya, ditemenin merasa sama ketutup cewek juga, juga. ya. Mm. Oke. Terus? pakai raincoat juga sih itu kemarin. Oke. Terus udah tuh kayak ya nggak tahu lah, gue sama Amel kayak ngerasa kaget gitu loh bang. Kaget gimana? Kaget ya? Oh, kopi udah jadi. Yang itu loh, Perlu. Ini ada kopi tuh udah jadi katanya. kopi liongnya nih. Wah, mantap kopi liung. Thank you bang. Mbak Pipit ngopi hitam. Oh, Ya, ngopi hitam. Oke, silakan diminum dulu aja nggak apa-apa. Mbah. Sok, Misi silakan ya, Bang. monggo. Nanti kita lanjutin Bang. ceritanya ya. Mantep, jerobotnya mantep banget ya Allah. Oke, ya dilanjutin teman-teman ya. Tapi kita di iklan dulu ya. Ini kopi enak banget sih emang, ya khas Bogor ya. Nah terus si Amel pipis lu temenin. Iya. Oke, terus dari situ kayak ngerasa kaget kan Hmm. di situ. sampai dia teriak ya kalau nggak salah ya. Iya. Oke. Terus udahlah langsung tuh kayak ya udahlah kayak ngerasa udah gak usah dipikirin lagi gitu. Hmm. Terus udah tuh turun lagi, lanjut turun. Lalu deh Mbak, pas si Amel teriak dari lu sendiri nih, lu ngeliat apa? Kalau gue kaget kayak ada yang apa sih kayak orang jalan gitu. Disangka gue tuh ada orang mau turun lewat jalur yang itu. Oke. Kalau Amel sendiri gue nggak tahu karena gue nggak nanya ke Amelnya kan. Gue kaget apaan tuh gitu kan. Terus Amel juga teriak, dia langsung kayak wah gitu. Itu Tapi tuh suara gemuruh orang jalan atau gimana? suara gimana ya kayak orang lagi jalan di semak-semak kayak kresek-kresek. Oh, oke. Terus? Terus udah tuh kan turun. Amel tuh ngikutin Akmal terus sama Abang Kicer. Jadi duluan. Kalau gue sama Cimo sama Mas Kemal Mas sama yang Kemal, lain Oke. bilang Mel pelan-pelan licin habis hujan gitu. Oh, dia kayak semangat gitu turunnya. Mm, Oke. Padahal kan itu jalan licin kan, kayak ngeri jatuh lah gitu. Hmm. Terus jalan tuh kayak masih aman. Pas di pos 3 emang udah sore sekitar jam 5 lah mungkin. Udah ya, mau jam maghrib 5. ya? Iya. Oke. Terus gue bilang ke Amel, Mel jangan banyak bengong ya gitu. Terus ya kak, karena dia duduknya tuh kayak gimana sih bang, kayak jongkok tapi gini kan. Oh. Terus agak nunduk. Oh, lu ngerasa si Amel tuh udah aneh ya di situ ya? Udah aneh banget ya? Dia tuh Oke. senderan di pohon. Oh, senderan di pohon. Mm. Oke. Terus gue bilang Mel jangan banyak bengong gitu, ngobrol sini. Ya kak nggak apa-apa, gue lagi dengerin musik. Oh, Terus dia ngasih lihat gitu kan, oh ya udah jangan bengong ya gitu. Terus ya kak enggak. Terus dia tuh ngobrol-ngobrol karena emang dingin. Terus gue tawarin nih air jahe, minum dulu biar anget. Ya kak sok aja gitu. Gak tahu deh itu diminum apa enggak. Terus gue biar nggak sepi banget, ya biasalah bang bercanda-bercanda sama Bercanda-bercanda lain. ya, buat menutupi ketakutan lu juga ya. Sebenarnya lu juga ngeri ya di situ ya Takut, posisinya. iya di situ Oke. udah mulai beda kan. Terus udah tuh, akhirnya pas jam berapa tuh? Kayak pokoknya di situ kita cuma sebentar doang. Nggak lama ya? Mm-mm. Oke.
jalan lagi di pos bayangan 2 tuh kita istirahat lagi. Ada pohon tumbang kan bang. Posisinya jam berapa tuh? Jam berapa ya? Jam 5:30 mungkin. Oke, berarti nggak jauh dari situ ya? Iya. Terus? Ada pohon tumbang tuh, dia kayak ngehalangin gitu. Cuman di pinggiran. Oh iya. Kita istirahat di situ karena ada warung juga kan. Istirahat di situ, warungnya tutup. Amel tuh kayak ngerasa, bang badan gue panas, kuping gue panas. Oh, si Amel bilang ke siapa tuh? Ke Bang Imam. Oh, Bang Imam. Iya. Oke. Karena emang dia deketnya sama Bang Imam kan, maksudnya kayak ngerasa adik kakak gitu lah mungkin. Terus pas di situ tuh Amel bilang gitu ke Bang Imam yang ngerasa panas. Oke, ngerasa panas. Iya. Terus gua sama Bang Imam tuh disuruh kayak pijitin takutnya masuk angin. Gua pijitin, di situ tuh gua mulai ngerasa beda banget. Berhenti gue. Ngerasa Mulai beda ngerasa gue beda. di situ, iya. Kayak kan kalau misalkan orang yang dipijitin gitu kan sendawanya beda ya. Maksudnya kayak sendawa doang lah, nggak mungkin sampai muntah gitu. Itu gua ngerasa mualnya tuh beda. Oh, jadi malah lu yang mual, lu yang pijitin lu yang mual. Oke. Sampai gue lepas tuh gue masih sampai yang mual-mual gitu. Akhirnya gue dipijitin sama Mas Kemal. Oh, dipijitin juga sama Mas Kemal. Tapi tuh nggak muntah bang, cuma kayak pengen muntah tapi nggak Perasaan nggak enak tahan. di tenggorokan aja gitu ya? Iya. Oke, Terus kayak, gak benar nih, dalam hati gue gitu tuh. Terus akhirnya pas di situ tuh kayak ngerasa, udah deh, udah nggak benar nih, ayo turun gitu. Oh, lu punya perasaan kayak gitu ya? Iya. Jadi merasa kayaknya nggak beres deh nih gitu kan? Oke, terus? Terus Bang Imam juga kayak, oh iya tuh benar gitu. Yaudah yuk turun, udah sore juga kan, kayak ngejar waktu juga. Posisi si Amel sama siapa tuh pas di situ? Duduknya deket gue sih bang. Oh, dekat lu. Oh, oke. Terus turunlah kita tuh lanjutin lagi. Nggak lama turun, ada apa sih ya kayak tangga gitu loh bang. Ini tanah. Oh, Terus ini jadi di sini kayak tangga lumayan tinggi. Ada pohon tinggi. Di situ tuh dia langsung kayak, bang badan gue lemas, langsung jatuh aja. Si Amelnya? Iya, tapi di situ. iya tadi gini nih. Gue turun duluan. Amel masih di atas. Di belakang Amel ada Bang Apri. Kata gue gini, Mel dibantuin, maksudnya biar nggak jatuh bang, karena habis hujan kan. Tadi dulu kak, bentar. Tuh, gue menderit. Terus? Bentar kak, bentar. Suaranya juga aneh kali ya? Enggak sih, masih suara dia. Masih suara dia, oke. Terus dia, bener kak, bentar. Badan gue lemes, langsung tuh ngejatuhin dia. Ngejatuhin ke belakang. Jatuh tuh dia pingsan atau gimana? Kayak langsung lemes bang. Langsung lemes, cuma masih sadar? Masih. Oh, masih sadar. Cuma lemesnya kayak lemes. Aduh bang, gue lemes banget. Oh, oke. Terus langsung kan, untungnya jatuhnya tuh ke belakang. Coba kalau ke samping langsung jatuh ke belakang. Ke jurang ya? Bukan jurang sih, kayak tangga gitu sih. Tinggi lah ya posisinya. Terus Bang Apri langsung ditangkap kan, refleks gitu. Menang banyak dong Bang Apri? Enggak? Oh dikit. Oke, dikit. Kalau banyak ya langsung ditangkap gitu dong. Terus langsung tuh kita pada panik semua kan. Kenapa Mel gitu. Aduh bang, badan gue lemes bang. Terus kayak Bang Imam tuh kayak, yaudah lu gendong ya. Amel pasti nggak mau di situ, masih kayak tetap sama pendirian dia, nggak mau digendong, nggak mau dipegang-pegang gitu. Terus akhirnya kita kayak, Mel, ayolah gitu. Lu nggak bisa egois kayak gini. Gitu. Malah jadi menghambat yang lain ya. Oke, kalau misalnya kayak gitu ya. Iya, apalagi udah makin gelap kan. Terus akhirnya paksain tuh digendong sama Bang Imam. Digendong pakai sarung 2 bang, disilangin gitu. Iya, kayak cerita Mas Kemal kemarin tuh ya. Jadi pakai sarung 2 disilangin, jadi bisa kayak gendongan gitu ya. Oke, terus udah tuh kayak jalan terus. Pas udah mulai maghrib, gue inisiatif bang, mau pakai ngaji nggak gitu kan? Untung gue ada suara pengajian, ada suara ngaji di HP gue. Oke, jadi bukan lo yang ngaji? Bukan lah. Oke, jadi lo mau play suara pengajian ya? Iya. Oke, dari HP lu. Terus udah tuh gue nyalain kan, gue pakai volume gede. Pas lagi jalan, gue pegang tuh bang, karena gue juga takut kan, makanya gue yang megang. Gue pegang, terus kata Bang Imam, sini dek, HP-nya gue yang kantongin. Ya gue di situ deg-degan bang, kata gue, lah HP-nya dipegang sama dia, terus gue gimana ya gitu. Pas masukin ke kantong dia, volumenya tiba-tiba hilang, nggak ada suara sama sekali. Tapi nggak kepencet atau gimana? Nggak ada kepencet apapun. Okay. Di play, diulangi, sampai di restart ulang, tetap nggak ada suara. Oh, si handphone nggak rusak ya?
Enggak, itu baru ganti bang. Oke, handphone baru ya itu kan ya. Jadi dia si volumenya itu tiba-tiba mengecil. Oke. Terus akhirnya panik kan di situ. Semua panik. Akhirnya sambil nungguin HP-nya stabil lagi, para abang-abang yang lain tuh pada sholawat sepanjang jalan. Sepanjang jalan sholawatannya. Oke, buat kalau misalkan sholawat itu bisa melindungi diri kita dari godaan-godaan setan yang sekeliling kita yang makhluk halus. Oke. Terus pas di bayangan 1 kalau nggak salah deh, udah turun dari pos 2 kalau nggak salah. Pos berapa ya? Pokoknya pos bayangan sih seingat gua. Ada warung kan bang, kita berhenti dulu tuh di situ kayak yang kemarin diceritain Mas Kemal yang dia minta tidur. Kalau misalkan dia tidur jangan dibangunin. Oh iya, si itu, Amel tuh ngomong gitu. Iya. Oke. Ngomongnya siapa? Ke Kemal sama Bang Imam. Oke. Gua di situ deket sama Bang Apri, deket sama Akmal, deket sama Bang Wela. Terus Bang Wela tuh nyenterin senternya ke atas pohon. Oke. Gue nggak sengaja ngeliat ke atas. Terus? Gak enak banget gitu bang, gitu gak enak banget, nggak ditampakin. Cuman kayak gimana sih kayak ada bayangan-bayangan gitu loh. Oh jadi sekelibatan kelihatan ya? Terus gue bilang, bang jangan arahin ke atas, kata gue gitu. Bang kenapa? Nurut dong, nurut, kata gue gitu. Oh kan. lo yang ngomong, oke. Oh ya udah, akhirnya diturunin tuh, dibalikin gitu. Terus kita lagi nunggu ranger kan. Ada orang Jakarta datang, turun tuh, dia berdua doang. Terus ternyata dia kehabisan baterai headlamp. Oke, berarti yang kemarin dicerita Mas Kemal juga tuh ya. Jadi si orang Jakarta itu kehabisan baterai center ya. Jadi terpaksa ikut gabung sama teman-teman dari dia. Oke, terus posisinya si Amel tuh kena gimana tuh pas di situ, pas di warung itu? Dia lagi merem bang, masih lemas. Oke. Terus dia pokoknya udah ngomong ngawur-ngawur lah. Selama perjalanan turun juga gue digini sama Bang Imam, ajakin ngobrol sama yang ya gue bingung bang, gue harus ngajakin ngobrol apa lagi. Obrolan yang pengen gue tanya ke dia tuh ditanya semua, terus memang gak ada respon. Ya kan gue males ya bang. Harusnya lu stand up depan dia biar dia ketawa. Ya ampun, udah cukup jadi budget saya bang. Oke, terus. Terus dia akhirnya udah merem tuh ya posisinya. Iya, udah lemes ya? banget, udah kayak ngomong juga udah ngawur. Ngawur itu gimana tuh ngomong? Kan yang pertama kan kata si Mas Kemal kan jangan bangunin gua kalau tidur. Nah, terus ngawurnya apa lagi tuh kalau ngawur yang lainnya gua kurang tahu, cuman Mas Kemal kemarin sempat ngomong dia udah ngawur banget kayak ngomongnya gitu. Terus mungkin dalam artian itu ngomongnya tuh nggak jelas kali ya. Oke, jadi dia ngomong apa cuma bahasanya udah nggak jelas kayak gitu ya. Oke. Terus kita nanya tuh ke orang Jakarta, bang mau bareng nggak gitu. Ini kita ada kendala nih satu cewek. Terus akhirnya orang Jakarta itu setuju. Ya udah kita nambah 2, jadi berdelapan ya. Berdelapan. Ya. Oke. Terus pas di perjalanan turun tuh kita langsung tuh kayak langsung ngebut lah pakai jalur cepet, nggak pakai istirahat lagi. Pokoknya Kemal sama Imam tuh ganti-gantian gendong karena yang badannya gede cuma itu orang dua doang. Iya kemarin juga kan ditampilin fotonya tuh kayak Mas Kemal gede banget sterok badannya ya. Iya, jadi dia paling kuat deh kayak buat gendongan ya. Oke, terus kayak Mas Surip ya. tak gendong mana-mana. Oke. Terus posisinya ngebut ya biar cepet lah ya sampai bawah ya. Oke, karena takut kemalaman juga kan bang. Terus pas di jalan tuh si Amel tiba-tiba gini kayak marah ke Akmal. Marah ke Akmal? Iya, karena kayak Akmal minta peluk ke Amel. Padahal enggak. Jarak Amel ke Akmal tuh ya lumayan, ada orang lagi gitu. Terus itu si Amel marah-marah tuh matanya merem? Kalau matanya gue nggak lihat bang, karena mata gue juga nggak sehat. Oke. Terus jadi si Amelnya tuh marah-marah dalam kondisi dia gendong? Oke. Terus ya gue awal nggak tahu kan kalau si Amel marah-marah ke Akmal. Gue cuma tahu dia kayak ngomong nggak jelas gitu. Gue nggak tahu kalau dia ke Akmal. Si Akmal langsung apaan sih Mel gitu. Terus si Kemal tuh kayak ngasih tahu ke Akmal, lu minta peluk bukan ke si Amel. Kata Akmal, anjir enggak gitu, sumpah demi Allah enggak gua gitu. Terus gue juga kaget kan bang, Ma lu beneran kata gue gitu. Enggak sumpah gitu. Terus itu di situ kita mutusin tuh buat istirahat dulu. Terus
gue di situ bilang ke Akmal, udah malu minta maaf ke Amel. Tapi gue nggak bilang Pit gitu. Ya udah pokoknya lu minta maaf ke Amel. Mungkin kondisinya semuanya capek teman-teman ya. Jadi dalam kondisi capek tuh kayak perdebatan tuh biasa terjadi ya kayak gitu ya. Mungkin yang tadinya hal sepele gitu kan cuma ngomong gitu doang gitu ya. Jadi kesel ya si Akmalnya juga ya. Jadi bikin kita panas kan Bang. Karena dipengaruhi sama rasa capek tadi teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman itu naik gunung emang harus bener-bener kontrol emosi ya. Iya, harus sabar banget. Terus akhirnya gue sempat debat juga kan sama Akmal kayak udah lu minta maaf. Akmalnya tetap kayak enggak, gue nggak ngomong. Ya udah lu minta maaf. Akhirnya dia minta maaf ke Amel. Dia bilang gini, ya udah Mel, gue minta maaf ya Mel. Terus nggak lama tuh Ranger datang Bang. Ranger yang mau nolongin yang cedera di pos 5. Iya. Kita di situ debat sama Ranger. Dia bukan gue sih, abang-abang. Jadi lo debat. Terus? Gue megangin Amel. Terus debat, akhirnya Rangernya kayak yaudahlah kita nolongin yang ini dulu, yang dekat dulu. Jadi debat tuh lo minta pertolongan biar diduluin gitu ya. Karena kalau yang pos 5 jauh kan. Karena kondisi si Amel tuh emang udah parah banget ya. Iya. Gitu. Terus akhirnya kayak ya udah tuh dibantuin sama Ranger. Katanya Mang Cobra sih ya, gue nggak tahu namanya siapa. Dia yang kayak juru kunci lah ya di situ ya. Iya bisa jadi ya. Jadi yang suka ngebantu si pendaki-pendaki kalau misalnya ada masalah itu biasanya Mang Cobra ya. Bener ya. Terus di situ tuh gue masih megangin Amel. Mang Cobra kayak megangin jidatnya gitu loh. Gue kurang ngerti kan. Terus megangin Amel. Sebenarnya Mang Cobra sempet kayak naik mundur gitu. Cuman kan gue mikir kalau gue mundur siapa yang megangin Amel? Yang ada dia malah terjatuh ke belakang kan. Lumayan langsung jurang. Gue tetap megangin tuh. Terus kata Mang Cobra, jadi dia pegangin dulu. Gitu. Terus di situ tuh pas Mang Cobra megang ke keningnya si Amel, Amel di situ teriak Bang. Teriak gitu gue. Teriaknya gimana? Iya teriak kayak orang gimana ya orang teriak gitu. Kayak kesakitan kali gitu ya? Iya mungkin kurang lebih gitu kan. Terus gue merinding banget gitu Bang. Terus kayak ngerasa anjir gitu. Gue penakut gitu Bang orangnya. Terus posisi lu lagi megangin orang yang teriak gitu ya? Gue bingung di situ. Kalau gue lepasin anak orang jatuh kan. Terus kalau nggak lepasin gue penakut. Bisa dibilang kerasukan lah ya si Amel. Iya bisa jadi. Cuman kayak Amelnya masih nahan, tapi si makhluk itu masih tetap pengen masuk. Terus di situ tuh kayak si Ranger yang lain kayak, udah nih sini sama saya gitu. Jadi tuh akhirnya gue lepas, gue langsung tuh pindah Bang, kayak berlindung lah di balik para abang-abang sambil megangin carrier mereka. Karena kondisinya lu juga takut gitu ya? Karena cewek berdua doang kan Bang. Udah tuh akhirnya Amel digotong sama Ranger, dibawa turun duluan. Nah di situ dibagi dua Bang. Amel dibawa sama Ranger, diikuti sama Akmal, Kicer, sama Bang Imam. Bertiga tuh ngikut sama Ranger. Tapi si Amel itu kondisinya udah tenang tuh di situ. Pas masih teriak-teriak Bang. Masih teriak-teriak. Awalnya tuh si Amel mau dibawa duluan sendiri sama Ranger-Ranger. Kita nggak ada ngikut. Cuman si Amelnya kayak masih manggil-manggilin Bang Imam. Karena emang pertama kenal tuh sama gua, sama Bang Imam. Terus Cimol gua ajak main bola. Mungkin yang menurut dia terdekat lah ya, orang-orang yang dekat sama dia lah ya. Jadi dia mungkin ngerasa nyaman gitu ya sama teman-teman yang mungkin dekat sama dia. Terus akhirnya kata Ranger, ini dia manggil siapa gitu. Terus sama Bang Imam, itu Bang nama gua gitu. Akhirnya diikutin lah tuh sama mereka bertiga. Berarti kan sisa gua, Kemal, Bang Wela, Bang April sama orang Jakarta kan. Berenam tuh. Jalan lah kita kayak udahlah nyantai, ada cewek kan kasihan. Padahal gue juga sih tuh deg-degan Bang, takut. Pastilah kondisinya soalnya udah malam ketemu juga sama kan. Iya, udah malam ketemu sama yang begitu ya kan. Iya, udah. Takut. Kepikiran gue gini, ini kalau misalkan gue jadi korban kedua gimana nih gitu kan. Cuma Cimol doang kan, cuma Kemal doang. Cuma Kemal doang yang ada di situ yang badannya gede kan. Tapi di situ gue kayak gue baca-baca doa gitu yang gue bisa lah. Iya. Terus pas jalan turun kita sempat kayak terkecoh gitu Bang sama jalur turun. Jadi lu sempat kebingungan ya? Iya. Terus akhirnya kayak kita saling cari jalur yang sekiranya masih masuk akal. Nemu tuh Bang akhirnya ya udah turun. Gue sempet
kesandung sama ranting-ranting. Dia di situ gue kayak pengen ketawa juga sih. Di situ gue malah emosi. Maksudnya? Padahal itu salah ranting. Emosinya sama ranting? Iya, kayak anjir loh. Malah taruh di situ. Gue hampir jatuh. Karena udah emosi juga kan. Terus tetap turun. Nggak pakai istirahat. Itu Jadi, langsung iya, mode santai, lah ya? Mode santai tapi tetap ngebut gitu bang. Karena pas di jalan tuh, gue ngerasa kayak beda bang. Kayak ada cewek satu lagi yang ikut. Aduh. Wow. Iya, padahal lu sendiri di situ. Gue sendiri. Posisinya gimana tuh cewek? Si cewek itu tuh ngikutin Amel. Oke. Udah merinding bang. Tuh lihat tuh. Minum dulu deh, biar nggak merinding. Minum ya bang. Iya. Oh jadi lu ngerasa itu dia ada cewek lagi? Iya. Oke. Ngikutin Amel. Gue nanya, bang. Emang masih kelihatan ya pas si Amel? Enggak, udah jauh banget bang. Udah jauh banget. Oke. Emang udah agak lama juga kan. Gue nanya tuh ke para abang-abang itu, bang kita naik, cewek cuma berdua kan? Kata gue gitu. Terus sama Bang Wela atau sama Bang Apri gitu. Dia jawab, iya Pit, cuma berdua. Nah tuh gue diem kan bang, tetap jalan. Tuh cewek tuh pakai baju apa kalau boleh tahu? Itu kurang tahu bang. Cuma Yang gue taunya dia cantik. Wah emang kelihatan cantik. Ya gue ngerasa kayak ada bayangan dia tuh cantik. Oke. Pendaki juga sih. Terus anjir kencang banget ini merindingnya guys. Terus jalan lagi kan, lanjut jalan lagi. Di situ gue nyeletuk lagi bang. Pas abis ngomong yang tadi, gue kepikiran kayak pengen nanya lagi. Terus gue nanya lagi, cuma pipis sama Amel kan bang, gitu. Gue tuh di situ tuh kayak ngerasa pengen ngomong, tapi gue tetep tahan gitu bang, takut. Jalan lagi gue ngomong, bang, kita cewek yang naik cuma pipis sama Amel kan, kata gue gitu. Terus kata mereka, iya Pit, gitu kayak mungkin kayak kesel gitu kan, iya kesel juga. Terus sama si Mas Kemal, lu kenapa teh jangan dipikirin, ya gue kesel dong bang, kayak gue cuma nanya tapi dia malah jawabnya ngegas. Dan lu yang rasa lu yang lihat gitu ya. Iya, gitu ya? Makanya kesel banget di situ tuh gue kayak, lu gitu, bukan di gunung udah gue. Oke, terus kayak sama mereka tuh kayak udah jangan dipikirin, jalannya tetap. Gue nunduk bang, akhirnya ketemu tuh sama Imam, sama Akmal, sama Kicer di pos ojek. Oh oke. Yang kita ketemu itu. Mereka bertiga bikin kayak lingkaran gitu kan, ditambah sama Bang Alper, sama Kemal, sama orang Jakarta. Terus gue duduknya nggak jauh banget sih, kayak dari lu ke gue deh. Tapi gue nyindir ke ini pohon. Oke. Karena gue udah capek banget di situ. Capek banget ya. Oke. Terus gue di situ kayak ngerasa masih beda bang, kayak masih ada orang lagi di situ. Gue, bang jangan tinggalin gue sendiri bang, temenin gue satu orang, kata gue gitu kan. Karena gue nggak mungkin kalau gabung sama mereka, kayak gue butuh sandaran dulu. Butuh sandaran ya? Ya Allah, butuh sandaran. Capek say. Buat para jombloan bisa nih jadi sandarannya Mbak Pipit. Oke, terus gue tuh ditemenin sama Bang Wela tuh, kayak ditanya kenapa emang gitu. Terus kata gue, enggak apa-apa, dia temenin aja bang, gue takut, kata gue gitu. Karena masih takut ya bang sama yang Amel itu. Terus ternyata Akmal bilang, tadi kata Ranger nggak boleh lama-lama di sini. Oke. Langsung tuh kayak, terus si Ranger ngasih peringatan ya di situ. Iya. Ya? Terus gue gitu kayak ngerasa udah, gue mual lagi. Kayak yang pas gue mijitin namanya. Gue ngerasa lagi di situ. Oke. Terus gue mual, nggak pengen keluar gitu, akhirnya dikasih minum kan. Minum, gue tuh langsung, iya langsung aja bang, kata gue gitu kan. Gue udah takut banget. Tadi tas gue mau dibawain sama mereka, cuman kata gue, nggak bang, nggak usah, gue bawa aja. Nggak tahu itu gue kenapa, pengen banget bawa tas. Oke. Akhirnya tetap turun, lewat pedesaan gitu kan bang. Bukan pedesaan sih, kayak perkebunan desa. Lewat situ. Emang treknya tuh emang ada sih, jalur-jalur yang ada lewat ini ya, kebun ya. Terus kayak gue posisinya di kanan, sebelah gue pokoknya duaan gitu bang, nggak ada yang sendiri gitu. Duaan gue sebelah gue, tadinya si Kemal, cuman berubah jadi Bang Wela. Oke. Kemal tuh kalau nggak salah pindah ke depan karena megang center kan. Gue sebelah kanan bang, kata gue gini, nanya ke Bang Wela, bang itu di kanan apa ya bang? Kok kayak ada putih-putih ngikutin Pipit gitu. Itu tenda atau apa? Terus gitu. Terus Bang Wela mungkin ngeliat ya bang.
Jangan, nggak usah dilihat, nunduk aja, kalau nggak lihat ke depan. Ya gue tetep takut kan bang, kayak nggak enak banget. Kayak ngerasa aja gitu, karena kan dari sudut pandang kita kan kayak kelihatan banget gitu ya. Oke, Terus ya udahlah, gue kayak nunduk, keringetan tuh bang. Ada parteng kelewat bang, saya lupa. Apa tuh? Pas yang di percabangan jalan itu, kan nemu jalur. Nemu jalur, orang Jakarta kalau nggak salah, dia nyenter ke atas. Dan gue nggak sengaja lihat ke atas, itu ada mata merah bang, gede banget. Wah, berarti dimulai dari situ ya, di mata merah itu ya. Oke. Aduh anjir, gue merinding. Jadi setiap ada yang nyenter ke atas, pas lu lihat lu kayak lihat aja gitu ya. Cuma yang ini jelas ya, yang kedua ya. Iya, itu langsung gue kayak di rumah juga sampai rep-repan bang. Oke, jadi masih kerasa sampai rumah ya. Oke. Di situ pas gue ngeliat, gue langsung refleks nunduk. Nunduk, gue langsung diem, nggak nanya-nanya apapun, nggak sampai kayak ngobrol-ngobrol gitu. Gue diem, keringet sampai netes-netes. Biasanya gue nggak sampai kayak gitu bang. Mungkin karena lu bener-bener takut kali ya, ngerasa kan takut itu banget gede, ya. merah kan. Matanya merah, tapi kayak hitam berbulu atau gimana? Kalau buat identiknya, gue nggak tahu, detailnya gue nggak tahu. Pokoknya gue lihat dia tinggi, gede, matanya merah. Hitamnya hitam. Wah. Mungkin yang biasa orang bilang itu ya Wowo ya. Om Wowo ya. Oke. Terus di situ tuh gue langsung kayak bener-bener nunduk. Gue nggak ada sepatah kata pun yang keluar. Sampai ditanya, kenapa diem aja sekarang? Enggak bang, daya turun. Gitu. Gue takut kan. Terus gue tuh turun lah. Terusin sampai yang tadi tuh, sampai yang pedesaan tadi. Iya. Terus udah tuh pas udah perdesaan itu tuh yang gue lihat kayak di sebelah kanan itu apa gitu. Terus akhirnya sama Bang Wela tuh dibilang enggak, udah jalan aja nunduk. Dia tuh jalan pas di pos Simaksi, bukan, pas di bank sampah. Gue bilang gini, bang, kalau misalkan udah di bawah boleh cerita nggak sih tadi ngeliat apa? Iya di bawah ya, gitu. Kata mereka gitu. Iya. Pas di Simaksi tuh, gue bilang, bang mau tau nggak sih? Karena di situ gue udah nggak sanggup buat diem. Nahan ya, udah nggak sanggup nahan ya. Terus gue di situ bilang, bang, boleh ngomong sekarang nggak? Gitu. Iya kenapa? Tadi tuh gue ngeliat mata merah bang, kata gue. Terus kata Bang Wela, gimana? Jalur persimpangan itu loh bang, yang siapa ya tadi tuh yang ke atas, kata gue gitu. Oh, yaudah, seperti gitu tuh. Gue di situ masih tuh bang, masih kedinginan, masih kepikiran gitu kan. Terus akhirnya gue sempet kayak ke kamar mandi dulu tuh. Jalan, turun tuh ke bawah. Gue sempet duluan. Disusul lah sama Bang April sama Bang Wela. Bang Ima masih di belakang sama Kemal. Terus gue di situ tuh duluan. Terus Bang Wela nanya lagi, itu beneran ngeliat? Iya. Makanya tadi Pipit langsung diem kan, gak baik ngomong, kata gue gitu. Iya sih gitu, jadi jangan dipikirin, takutnya ntar malah kebawa sampai rumah. Udah kan, turun. Nah, sorry, nanya dulu nih, pas lu turun sampai Simaksi ya, si Amel kondisinya gimana? Amel udah duluan bang, naik ojek. Udah duluan naik ojek, kemana? Ke itu, base camp. Oh ke base camp, dari Simaksi ke base camp lumayan jauh berarti? Ya lumayan. Oke, berarti si Amel udah duluan sampai base camp lah ya? Pokoknya dia naik ojek tuh dari pos ojek yang gue ketemu sama Imam. Oke. Terus dianterin ke base camp yang kita naik itu kan, kayak kita ngurus Simaksi gitu. Terus pas gue nyampe base camp, emang gue kenal sama yang punya base camp kan. Si Akang itu nanya ke gue, itu temennya emang suka kayak gitu? Kurang tahu Kang, kata gue itu kan. Terus cerita lah. Akhirnya kata si Akangnya, udah jangan ditanya-tanya dulu, biar istirahat dulu. Oh ya udah bang, ya udah Kang, kata gue gitu. Jadi gue naik tuh bang. Gue nanya, Mel udah enakan gitu. Maksudnya biar dia nggak diem aja gitu. Terus dia langsung gini, Kak, maafin gue ya gitu. Padahal gue nggak nyinggung di situ bang. Dia langsung, Kak, enggak, gue minta maaf. Ya dia udah ngerepotin gue, udah kayak ngancurin suasana lah gitu. Terus gue langsung, enggak Mel, udah nggak usah dipikirin. Pokoknya udah lupain aja. Lu jangan mikirin aneh-aneh gitu kan. Di situ tuh sebenarnya di base camp tuh dia masih suka ngerasa lemes bang. Oke. Kata gue gini,
udah Mel, lu diem aja. Maksudnya lu baca-baca, diem tapi lu baca-baca. Jangan kalau udah ngerasa lemes, lu jangan malah ikutin buat merem. Karena dia kayak ya mungkin ngedenger omongan gue kan bang. Terus gue sebelahnya dia, gue kayak Mel butuh apa gitu, makan dulu yuk sama gue, sampai gue suapin bang. Terus dia tuh di situ kayak, yaudah lah bang, kita nginep aja, besok pagi baru kita pulang ke kota, begitu kan. Akhirnya mereka pada setuju sampai yang para pekerja tuh pada ngambil cuti lagi. Ngambil cuti lagi, tambahan dari cutinya ya. Oke. Terus pas paginya tuh Amel udah enakan bang. Akhirnya kita, yaudah Mel ayo pulang yuk gitu. Kita langsung tuh ke rumah Bang Imam. Nah pas perjalanan kan gue sama Bang Imam. Si Amel tetap sama Mas Kemal kan. Ternyata Kemal sama Amel tuh kayak ngobrolin hal itu di perjalanan. Kata Amel gini, gue kok kepikiran ya, karena dia manggilnya Cimol kan. Dia gini, kok gue kepikiran ya Mol, kok gue nggak ngerasain hal mistis. Mungkin kurang lebih kayak gitu ya Mel, cuman nggak tahu deh, itu ngomongnya ke Cimol. Ke Cimol ngomongnya. Iya, Cimolnya ngomong lagi ke gue, itu nggak tahu detailnya gimana. Terus gue langsung pas dikasih sama Cimol tuh, gue langsung ya jangan mikir kayak gitu dong, itu sama aja kayak ngundang gitu kan. Oke. Dari di situ gue langsung menyimpulkan, oh berarti dari situ bang. Oke, seru ya. Lebih banyak merindingnya loh yang ini loh ya. Jadi teman-teman ya, yang pertama yang kita dapat itu kalau misalkan naik gunung harus kontrol emosi, bener. Iya, harus sabar banget. Harus sabar banget, harus kontrol emosi. Bahkan ada orang ngomong nih, kalau misalkan lu mau tahu karakter orang, lu ajak naik gunung bareng. Di situ lu bakal tahu karakter orang tuh gimana. Kayak gitu, ya. Terus yang kedua, kalau misalkan teman kita emang lagi kesulitan atau teman kita emang lagi kayak drop dan lemah, itu kita jangan tinggalin teman-teman ya. Kita sebisa kita bantu ya, karena kepedulian kita itu bakal membantu si teman kita ini gitu. Supportnya bu, apapun supportnya, entah dipijitin, entah kasih minum dan lain-lain ya. Entah kasih minyak angin juga ya bang. Oke, jadi jangan pernah teman-teman itu ya kayak lu nyusahin lu gitu, jangan malah nyalahin ya. Karena dia pun apalagi kalau misalkan kayak case-nya Amel ini kan dia kan baru pertama kali naik gunung, jadi wajar aja sebenarnya kalau misalkan kayak dia ngerasa lemes, dia ngerasa lemah kayak gitu, itu mungkin wajar aja kayak gitu ya. Ditambah mungkin ada hal-hal mistis ya yang mengaruhi, jadi apa namanya? Iya, jadi terkesan jadi serem gitu ya. Gitu ya. Jadi buat teman-teman yang naik gunung harus benar-benar prepare ya. Jadi harus benar-benar kayak nyiapin mental, nyiapin emosi dan lain-lain ya. Mungkin kayak gitu aja kali ya ceritanya. Bukan cuma fisik sih, tapi mental juga. Mental juga itu penting ya. Sama izin orang tua, jangan lupa, jangan ngebohong. Emang lu nggak izin? Ya izin dong bang. Izin ya. Oke. Jadi izin orang tua itu nomor 1 teman-teman. Jadi jangan ngebohong ya, biar selamat sampai tujuan ya. Karena tujuan kita naik gunung itu bukan ke puncak, tapi pulang lagi ke rumah. Ya. Betul ya. Jangan salah rumah tapi. Jangan salah rumah, bahaya. Oke, Mbak Pipit, thank you banget ya. Sama-sama. Oke, udah klarifikasi cerita dari Mas Kemal. Mungkin lebih ke nambahin ya teman-teman ya, kalau misalkan dari sudut pandang Mas Kemal yang seberapa, nah ditambahin sama Mbak Pipit sehingga emang cerita nyatanya tuh seperti itu, kayak gitu. Thank you banget Mbak Pipit. Sama-sama bang. Ya. Iya. Mungkin kalau misalnya ada kesempatan lain boleh cerita lagi di sini. Ya. Nanti ya. Di episode berikutnya ya. Oh siap. Mungkin ada fansnya Mbak Pipit, nanti kan bisa ketemu lagi. Oke, thank you banget teman-teman ya. Mudah-mudahan sehat terus ya, karena jaga kesehatan ya, karena jatuh sakit itu tidak semenyenangkan jatuh cinta. Oke, thank you banget teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.